Pada waktu itu, murid-murid Yesus kembali, dan mereka terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita. Tapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau inginkan?" atau bertanya pada Yesus, "Mengapa engkau bicara dengannya?" Lalu wanita itu meninggalkan tempayannya dan kembali ke kota. Mari, lihatlah orang yang mengetahui semua yang sudah kulakukan. Siapa Mungkinkah dia itu Siapa? Mesias? Maka mereka meninggalkan kota lalu menemui Yesus. Sementara itu para murid meminta pada Yesus, "Guru, silakan makan." Tetapi dia menjawab, "Ada makanan padaku yang kalian tidak tahu." maka para murid saling bertanya di antara mereka, "Mungkinkah ada yang membawa makanan untuknya?" Makananku adalah mengikuti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalian berkata, 4 bulan lagi sudah masuk musim panen. Tetapi aku berkata, lihatlah ladang itu. Panen sudah menguning dan siap untuk dituai. Orang yang menuai akan menerima upah dan mengumpulkan hasilnya untuk hidup kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai akan bersenang bersama. Peribahasa ini benar. Yang satu menanam, yang lain menuai. Aku menyuruh kalian menuai panen di ladang yang tidak kalian usahakan. Sudah ada yang bekerja di sana, dan kalian dapat untung dari pekerjaan mereka. Banyak orang Samaria di kota itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, "Dia mengetahui semua yang sudah kulakukan." Maka ketika orang-orang Samaria bertemu Yesus, mereka memintanya agar tinggal dengan mereka. Dan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Semakin banyak yang percaya pada pengajarannya, dan mereka berkata, "Sekarang kami percaya bukan karena apa yang engkau katakan, tetapi karena kami sendiri sudah mendengarnya. Dan kami tahu bahwa dia memang penyelamat dunia." Ketika dia tiba di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya, sebab mereka berada di Yerusalem pada hari raya Paskah, dan melihat semua yang dia lakukan selama hari raya. Lalu Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di sana ada seorang pegawai pemerintah yang putranya sedang sakit di Kapernaum. Ketika ia mendengar bahwa Yesus datang dari Yudea ke Galilea, ia menemuinya dan memintanya datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang hampir meninggal. Kalian tidak akan percaya kalau belum melihat keajaiban. Tuan, cepatlah datang. Sebelum putraku meninggal. Pulanglah. Putramu sudah sembuh. Orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Di tengah jalan, para pelayannya menyampaikan kabar. Putra Tuan, sekarang sudah sembuh. Dia bertanya pada mereka pukul berapa putranya mulai sembuh. Kemarin, kira-kira pukul 1 tengah hari demamnya mulai turun. Lalu dia teringat bahwa persis pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Putramu sudah sembuh. Maka ia dan seluruh keluarganya percaya.
Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yesus setelah ia datang dari Yudea ke Galilea. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu. Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang, dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk. Lalu orang itu pergi dan memberitahu para penguasa Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Maka mereka mulai menyusahkan Yesus, sebab ia menyembuhkan orang pada hari Sabat.